Halo guys, nama aku Denis Fahrian. Aku dari Agribisnis Universitas Padjadjaran angkatan 2019. Halo semuanya, kenalin nama aku Aryani Insyirah, nama panggilannya Ajung, dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Nama saya Muhammad Rehan Firmansyah dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Antropologi angkatan 2020. Menurut saya, sesuai dengan definisi dari ospek itu sendiri, yaitu orientasi pengenalan kampus, seharusnya ospek itu ya kembali ke visi misinya, yaitu pengenalan kampus. Jadi para mahasiswa baru itu lebih mengenal kampusnya sebelum mereka memulai kehidupan kuliah yang baru. Kalau menurut aku sih, ospek sendiri lebih ke pengenalan kampus, budaya, dan culture, baik itu dari dalam kampus sendiri, budayanya sendiri. Kan kita di kampus tuh beda-beda nih. Bisa aja aku di Bandung, aku kampusnya keterima di Jogja. Nah itu kayak kita nggak tahu tuh kultur di Jogja gimana. Biasanya di ospek juga dikenalin. Nah, menurut aku gitu aja sih. Yang pasti tujuan ospek ya buat ngenalin universitas tempat kita mau kuliah, karena kan ya kita kan mau kuliah di situ kan, ya pastinya harus kenal dong kayak dari dosen-dosennya, lingkungannya, kurikulumnya, dan lain-lainnya, supaya kita tuh bisa jadi lebih siap buat kuliah, dan juga ospek tuh bisa bantu kita buat adaptasi sama lingkungan yang baru. Iya, kemarin ya karena lagi ini ada Kororo, jadi ya online ospeknya 2 hari. Karena sekarang itu lagi pandemi ya, kita ketahui sekarang itu lagi pandemi, jadi terpaksa mungkin seluruh Indonesia kali ya, semua mengalami ospek online. Dan Unpad itu sendiri setiap tahun mempunyai nama ospeknya, yaitu Prabu atau penerimaan mahasiswa raya baru. Yang pertama, untuk universitas ada namanya tuh, nama ospeknya tuh Prabu. Untuk pesertanya sendiri namanya Pramuda. Salamnya aku kaum kita, anjay. Ya tuh maaf. Di Prabu sendiri dibagi jadi 4 hari. Yang pertama, hari pertama tuh Hamin satunya Prabu, namanya hari Hamin 1. Di Hamin 1 sendiri itu kita belum dapet atribut dari kampus. Kita dikumpulin di kampus, di GOR kampus. Itu kita dikenalin sama kakak Fasil. Lalu abis dikenalin kakak Fasil, kita diajak jalan-jalan keliling kampus jalan kaki. Lalu yang hari pertama tuh kita lebih ke seremonial sih, ada pengenalan rektor, dosen-dosen, ya, beserta jajarannya. Lalu terus lanjut ke hari kedua tuh kita ada namanya tuh pengenalan UKM, ada unit-unit kegiatan. Lalu ke hari ketiga tuh lebih ke seremonial maaf. Apa sih, penutupan. Nah, kalau penutupan tuh kita dari Unpad sendiri kita ngadain, ada namanya tuh kita dikumpulin di tengah lapang, kita buat mozaik, ada gambarnya ganti-ganti. Itu jadi rekor dunia juga ya. Lalu ya pokoknya panas-panasan di lapang. Terus terakhirnya kita ada penutupan, ada bilang tamu, ada Juicy Lucy, ada Malik, seru dah pokoknya. Lalu yang kedua ada ospek tingkat fakultas. Kalau di aku kan fakultas pertanian nih. Untuk pertanian sendiri nama ospeknya tuh PAB, penerimaan anggota baru. Kalau di situ lebih general aja sih, kita lebih ke kenalin lingkungan di dalam fakultasnya, kulturnya, dosen-dosennya. Sama kita kenalan juga sama masing-masing maba sama cutting. Lalu yang ketiga tuh ada ospek jurusan. Kalau jurusan lebih ke spesifiknya lagi, kita mau ngenalin lebih kenal tentang jurusan sendiri, prospek kerja. Terus ada juga alumni yang udah sukses gitu. Oh ya, jadi kemarin tuh nama ospek online-nya Unpad namanya tetap sama, Prabu. Terus kan karena online, tapi kita tetap dibagi jadi beberapa kelompok kecil gitu. Terus ada juga kakak
kakak fasilnya gitu. Ada 2 kakak fasilnya, terus kayak kita sempet meet juga di Google Meet kalau nggak salah. Kayak main game, terus cerita-cerita juga gitu, sama rangkaiannya ada talk show, terus kayak ada tugas-tugas ospek juga kayak bikin video gitu-gitu. Terus kayak satu yang paling aku ingat, kayak tiap fakultas tuh disuruh buat nyanyiin lagu dari daerah di Indonesia. Terus fakultas farmasi tuh kebagiannya lagu Injit-Injit Semut dari Jambi gitu sih. Terus itu tuh beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, atau minggu kemarin, dibuatin kayak dieditin gitu kayak seunpat si lagunya. Jadi kayak lagunya dari Sabang sampai Merauke ada, dan itu keren banget sih editannya gitu. Abis ospek Univ, aku juga ada ospek jurusan atau fakultas. Soalnya kan aku sama, jadi cuma ada satu, namanya PK. PK itu pelatihan kaderisasi. Di situ kalau menurut aku di PK Fakultas Farmasi sendiri tuh materi-materi yang disampaikannya tuh emang benar-benar bermanfaat gitu. Terus kayak narasumbernya juga ada dari akang teteh fakultas lain di Unpad gitu. Intinya nggak kayak osjur yang mungkin lagi beredar online gitu ya. Kalau menurut aku osjur di farmasi bagus, tetap ada evaluasi tapi nggak over, dan ya secukupnya aja, emang buat melatih kita buat berpikir kritis sama bertanggung jawab sama tugas yang kita dapat. Ada 3 ospek di Unpad tuh, ada ospek universitas, ospek fakultas, dan ospek jurusan. Kalau yang ospek universitas itu menurut saya kurang berkesan ya, soalnya rangkaian acaranya itu cuma diisi sama pidato terus. Jadi kurang berkesan lah untuk mahasiswa baru, dan kurang menguatkan visi misi dari pengenalan kampus itu sih. Yaitu pengenalan kampusnya. Terus kalau untuk ospek fakultas sebenarnya sama sih kayak ospek Univ, isinya gitu-gitu doang, tapi ada lebih peningkatan dari rangkaian acara, ada games segala rupa. Ya masih ke tujuan awal dari pengenalan fakultas itu sendiri lah. Terus ospek jurusan saya itu, nah kalau ospek jurusan ini beragam, ada serunya, ada sukanya, ada dukanya. Kalau dari serunya itu kita lebih mengenal jurusan kita sendiri lah, mulai dari fasilitas, tempat, sama kayak pengenalan cutting, sama pengenalan acara-acara gitu sih. Yang sangat berkesan nggak ada sih, soalnya standar sih kayak ospek-ospek pada umumnya. Kayak ospek, apalagi ospek Univ dan ospek fakultas itu tidak ada kesan sama sekali buat saya, sumpah. Kalau ospek jurusan ya gitu-gitu doang, ospek marah-marah nggak jelas. Kalau misalkan dari ospek Univ, paling yang berkesan itu sih yang tadi, yang mega present, yang orang-orang nyanyi-nyanyi meskipun nggak ada aku. Kalau misalkan dari osjurnya sendiri, yang paling berkesan tuh kan kita ada perkenalan gitu kan, perkenalan angkatan sama perkenalan akang teteh Kemafar. Kemafar tuh keluarga mahasiswa farmasi. Nah di situ kayak meskipun online, kita tuh tetap dituntut buat kenal satu sama lain, karena itu emang penting gitu. Kayak mereka teman-teman kita, akang teteh cutting yang bakal membantu kita buat survive di jurusan kita. Jadi ya mengenal satu sama lain tuh penting. Terus kalau sekarang tuh angkatan aku lagi ada satu project itu, ya semoga bisa dilaksanain bareng-bareng, dan juga semoga nanti bisa lancar pas pelaksanaannya. Yang pertama tingkat Univ nih, kita tuh 3 hari dikumpulin tengah lapang, di lapang Unpad, panas ya, pokoknya pas-panasan. Ya seru sih, soalnya bareng-bareng. Kalau dibilang nyesel, enggak, soalnya lebih nyesel nggak ikut daripada nyesel ikut gitu. Kan kita lebih ngerasain bisa jadi cita-cita juga. Yang kedua, tingkat fakultas sendiri, kita tuh ada, kan ospeknya tuh pakai seragam, ada apa sih namanya? Ya seragam gitu, ada formatnya, kita pakai kemeja, pakai pita, itu lebih ke ngenalin antar maba aja. Jadi kita, oh ini ada temen nih, satu fakultas kayaknya, soalnya kita tahu dari kenapa jurusannya dari outfitnya sama gitu. Terus kita ada fakultas sendiri, ada kita
untuk saling kenal tuh kan biasanya kan kalau kampus lain pada tanda tangan nama tanda tangan di buku itunya apa sih, buku prototype. Kalau di fakultas aku sendiri kita tahu cara kenalnya tuh nama, lalu kita foto bareng berdua seangkatan pokoknya. Lalu yang tingkat jurusan, kalau jurusan lebih seru sih, soalnya kita lebih tahu spesifiknya jurusan kita bagaimana. Terus kan jurusan aku agribisnis nih, nah di agribisnis ini diajarin cara buat bisnis gimana sih, undang alumni juga. Terus kita malam puncaknya tuh kita ke Pangandaran 2 hari, asik lah pokoknya. Kelebihannya nggak usah mandi dulu. Kelebihannya iya sih, kalau misalkan telat gitu bangunnya kayak oh ya udah langsung aja buka laptop, buka HP gitu, masih tetap bisa ngikutin. Terus kalau lapar juga masih bisa sambil makan. Tapi kalau misalkan kekurangannya ya kurang dapet vibes-nya gitu sih, kayak lebih ya gimana ya, pokoknya kan lebih kerasa kalau misalkan offline gitu. Terus kayak kita juga kenal teman-temannya lebih enak, lebih bisa kenal satu sama lain kalau misalkan offline gitu sih. Menurut aku sih, yang aku lihat dari teman-teman aku yang sekarang ospek tuh beberapa ada yang emang enak gitu, gak usah capek-capek di satu hari harus ngumpul harus apa. Tapi lebih ke kurangnya tuh gak bisa ngerasain vibes aja gitu, kayak kita lebih kenal sama cutting, sama maba. Cara ngobrolnya juga beda kan, kalau kita chatting sama temen belum kenal tuh kayak gimana ya, kayak awkward aja gitu. Kalau ketemu langsung kan kita bisa kayak tahu teman kita yang sehati yang mana. Wah, kalau itu jelas offline ya. Soalnya offline itu pertama kita lebih tahu kampus yang kita datang itu seperti apa. Kalau online kan kita cuma dari nggak lihat pengenalan kita, terus kita lebih mengenal langsung gitu, mengenal secara langsung, tidak secara virtual atau daring itu teman-teman kita. Terus saya rasa ospek offline itu kebersamaannya lebih kuat daripada ospek online. Soalnya kan online itu kita bisa misalkan off cam atau tidak, ini itu kurang gitu kebersamaannya. Offline dong. Kalau soalnya ya aku nggak ngerasain offline online. Nggak tuh. Ya soalnya dari offline sendiri lebih tahu kan, yang online sendiri belum pernah, mungkin beberapa belum pernah ke kampusnya, jadi belum kenal sama lingkungan kampusnya, budayanya, ya hektiknya, ikut unit gitu. Milih ospek offline supaya bisa ketemu gitu, benar-benar ketemu satu sama lain, ngerasain atmosfer ospeknya kayak gimana bareng-bareng gitu sih, supaya lebih kerasa aja gitu. Yang pasti harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya kayak tujuan dari ospeknya tuh tercapai, terus supaya targetnya juga ikut seneng gitu dan ngerasain juga benar-benar manfaatnya gitu sih. Kalau menurut aku sih gak apa-apa online, tapi beberapa hal yang di offline tuh emang gak bisa diterapin di online, gak bisa dipaksain. Jadi sebaiknya tuh disesuaikan aja dengan keadaan yang bisa gitu, yang undang narasumber atau apa, lebih interaktif lah. Untuk pesertanya sendiri, aku harap lebih kan, maba besar kan kayak lihat berita siar-siur, oh mau ospek gak jelas. Ya lebih di itu aja, ngargain panitianya, karena mungkin aja bisa ada yang kalian ambil dari situ. Kayaknya rangkaian acaranya lebih jangan terlalu monoton lah, teruntuk rektor. Ya rangkaian acaranya lebih ke visi misi awal, yaitu pengenalan kampus. Jangan terlalu ke banyak pidato, soalnya itu saya sebagai mahasiswa baru merasakan itu membosankan. Apalagi untuk ospek online ini sangat membosankan. Terus kalau buat peserta, ya peserta juga tolonglah hargai panitia lah yang sudah capek-capek bikin acara, bikin rundown. Terus kalian tuh hargailah panitia kalian. Soalnya saya juga pernah ngerasain lah jadi panitia segala macam, dari mulai capek briefing ini. Ya tolonglah kerjasamanya antar panitia sama peserta lah, gitu sih.